tambah kursi satu. Pada saat ini kami akan melakukan ini kami Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan serta kepintaran. Tuhan memberkati kami dari pertama kemarin hingga akhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Saya akan memperkenalkan nama saya Diana. Saya mengajar mata pelajaran IPS ya. Kemudian saya mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat ya. Kita absen dulu ya, mungkin ada yang tidak hadir ya. Absen dulu. Abdil, Agnesida, Agus Setiawan, Amelia, Anita, Aprilia Yona, Aulia Christine, Aurel Dwi Maharani, Kristiana ya, Desilia, Eva, Isera Laura, Jeki Kusyanto, Caroline, Kevin, Lili Apriani, Meta, Nela, Nikolaus Doni, Randy Ding, Rosalia, Setia Gering, Simon Jonathan, Sumardi Awi, Rinaldi Tiara, Yona Natalia, dan Yohanes Bakti. Hadir semua ya, hadir ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Bukunya sudah kalian letakkan di atas meja? Duduknya juga sudah rapi? Sudah ya? Sudah semangat enggak? Semangat untuk belajar? Ya, baik. Ibu akan menyampaikan beberapa kesepakatan kita selama kita belajar. Yang pertama apa? Yang pertama jangan ribut. Yang kedua apa? Jangan mengganggu teman. Yang ketiga apa? Jangan tidur di kelas. Kemudian yang keempat apa? Ya, fokus dan konsentrasi dalam belajar. Itu adalah kesepakatan kita selama kita belajar. Baik, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, kita semangat dulu ya, supaya kalian bersemangat, supaya kalian tidak tegang, itu maksudnya. Silakan satu orang pimpin untuk semangatnya ya. Ayo satu orang. Ya, berdiri semua. Tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Ada yang masih ingat apa sih kegiatan produksi itu? Ayo, siapa yang masih ingat pengertian atau apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ternyata kalian masih ingat. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, masih kegiatan ekonomi, tetapi kegiatan ekonomi yang kedua yaitu apa? Kegiatan distribusi. Itu mata
paket kalian, yaitu halaman 152 ya. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan kita mempelajari kegiatan distribusi yang pertama. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisa kegiatan distribusi. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu menyebutkan, kemudian mampu menjelaskan dan mengidentifikasi apa cara-cara yang dilakukan agar barang bisa sampai kepada konsumen. Jadi itu ada dua tujuan kita mempelajari kegiatan distribusi ya. Jadi ada dua. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada gambar ya. Ibu akan memberikan gambar. Silakan pendidik bantu Ibu menempelkan gambar ini di papan tulis ya. Kalian bisa melihat itu ada gambar ya. Ada gambar. Yang pertama itu gambar apa? Yang bagian atas. Yang bagian atas ini. Yang ini. Itu dah itu. Gambar apa? Gambar mobil. Mobil lagi apa di situ? Lagi jalan ya, lagi ngangkut barang. Jadi mobil itu lagi ngangkut barang. Itu salah satu contoh kegiatan distribusi. Jadi mobil itu ngangkut barang, dia ngangkut barangnya dari produsen dibawa ke grosir atau pedagang besar. Kemudian yang kedua itu adalah penjual atau pedagang. Kalian perhatikan. Itu ada dua gambar. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan barang jika tidak ada penjual? Bagaimana kita bisa mendapatkan barang? Coba. Kalau tidak ada penjual. Hah? Ayo. Bisa tidak? Tidak bisa? Tidak bisa. Kita kan tidak bisa membuat contoh sabun rinso. Bisa kita membuatnya? Bisa. Kita tidak bisa mendapatkan barang yang menjadi pembuat kebutuhan kita kalau tidak ada penjual. Kalau tidak ada kegiatan distribusi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa orang melakukan kegiatan jual beli? Mengapa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu menyediakan barang yang menjadi kebutuhan manusia, dan konsumennya membeli. Kalian perhatikan, kalian bisa bayangkan kalau tidak ada penjualnya ya. Ya. Kemudian selanjutnya kalian perhatikan. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini nanti Ibu akan memberikan kalian lembar kerja kelompok. Nanti kalian kerjakan secara bersama-sama, diskusikan dengan kelompok masing-masingnya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian dalam kalian berdiskusi juga akan ada yang dinilai aktif, tidak aktifnya kalian kemudian semua soal materi dan lain sebagainya itu nilai ya. Kemudian selanjutnya juga Ibu akan menempelkan gambar. Silakan satu orang, nanti Kevin bantu Ibu menempelkan gambar.
kegiatan distribusi ini salah satu kegiatan apa? Menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, kalian perhatikan dalam penyaluran ini agar barang bisa sampai kepada konsumen, ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama apa? Distribusi apa? Iya, yang pertama distribusi langsung. Kalian bisa melihat itu contoh. Yang pertama ini contoh distribusi langsung. Kalian bisa melihat apa itu, gambar apa itu? Menjual apa? Menjual bakso. Nah, tukang bakso ini menjual baksonya dengan cara berkeliling kampung. Ini salah satu contoh distribusi langsung. Contoh lain selain itu, kalian perhatikan, tidak usah jauh. Ini Mama Leo ini suka buat kue. Ini yang ada di sekitar kita. Mama Leo suka jual kue. Kemudian kuenya dia distribusikan langsung, yaitu dengan cara apa? Dia menjualnya di warung dia sendiri. Nah, itu contoh yang ada di sekitar kita. Atau yang sering ada, kalian perhatikan, yang biasanya di sini kan banyak sekali yang suka menanam sayur-sayuran. Nah, kemudian mereka menanam di bukit, kemudian setelah itu dipanen mereka, kemudian mereka jual langsung dengan cara berkeliling kampung. Itu salah satu contoh distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Nah, distribusi semi langsung kalian bisa melihat contoh yang kedua itu, gambar yang kedua itu apa? Sales ya, sedang apa dia menawarkan bukunya kepada konsumen. Nah, sales ini bukan orang yang apa? Bukan orang yang membuat atau mengarang buku itu. Jadi dia itu salah satu contoh distribusi sini langsung. Dia membantu, kalau perhatikan, menawarkan kepada konsumen ya. Ini salah satu, tapi masih ada contoh lain yang ada di sekitar kita, yaitu misalnya si Rosa, dia membuat kue. Nah, Rosa ini membuat kue subuhnya. Kemudian setelah itu dia titipkan ke warung Mama Anda untuk dijual di situ. Dia menitipkan di situ karena dia sudah percaya kepada warung Mama Anda untuk mendistribusikan kue yang sudah dibuat oleh Rosa. Kalian perhatikan, itu salah satu contoh distribusi semi langsung. Kemudian yang ketiga, distribusi tidak langsung. Kenapa di situ? Pedagang besar atau itu adalah grosir. Nah, kalau untuk distribusi tidak langsung ini, ada perhatikan dari produsen, kemudian dia berpindah tangan ke pedagang besar, berpindah lagi ke pedagang kecil, baru bisa sampai kepada konsumen. Jadi sudah melalui beberapa tahapan. Jadi penyaluran barang itu dia melalui perantara, melalui pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, kemudian bisa baru sampai kepada konsumen. Itu contohnya grosir. Nah, itu materi kita hari ini. Silakan kalian sekarang membentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing.
silakan tugasnya Papa ya. Untuk kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2 membuat penting ya. Silakan kalian diskusikan. Ada yang mau juga. Kemudian untuk kelompok 3, ada kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 4. Kelompok 2. Penting ya, yang penting nanti ada juga ya. Ya. Kemudian ini juga kalian kan ada gambar juga penting ya. Silakan nanti kalau belum jelas untuk pengerjaannya di sini, silakan kalian bertanya ya. Bertanya pada saya. Silakan kalian menjawab sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu memberikan waktu 15 menit saja ya untuk kalian mengerjakan soal yang sudah diberikan. Ya. Ya, Ibu. Silakan. Kalian kan membuat apa? Membuat link? Iya, briefing. Dan kalian beri penjelasan sesuai dengan apa? Sesuai dengan gambar. Ada yang menempelkan nanti ya. Ada yang menulis. Aktif ya. Selamat kalian diskusi ya. Ada yang menempelkan, ada yang tulis, ada yang memberikan penjelasan ya.
Nomor satu sudah ada. Ya sudah. Sambil mengerjakan. Ya Bu. Ya. Ya, kegiatan distribusi, pengertian distribusi yang pertama terus oleh apa contohnya nanti gambar contohnya itu ditempel sesuai dengan apa kegiatan distribusi. Ini tanda-tanda. Sudah paham? Tanda panahnya saya jelasin. Sudah ada? Tanya dapat. Terima kasih tadi ya waktunya ya. Kalian berdiskusi ya. Jadi setelah itu akan kalian presentasikan hasil.
tempat kerja kalian, kita akan mempresentasikan sesuai dengan hasil kerja kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok mana? Kelompok satu. Kelompok satu siap pertama? Siap tidak? Siap. Sudah siap. Oke, kalau memang kelompok satu satunya tolong diangkat ke ibu ya nanti. Soalnya kan ibu suruh membuat langkah, satu untuk kalian dan satu untuk ibu, silakan untuk penilaian ya. Mana yang untuk ibu? Ini kan? Ya. Silakan dipresentasikan kelompok satu. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Pada membaca, saya persilakan. Sendiri pembacanya ya. Hasil analisis dari kelompok kami berdasarkan gambar kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil analisis dari kelompok kami berdasarkan gambar kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produksi kepada konsumen yang menyalurkan terutama dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kegiatan menyalurkan gas LPG juga program di daerah kami tidak lancar, padahal kita tahu bahwa gas LPG sangat disalurkan masyarakat terutama dalam kegiatan rumah tangga. Akibatnya masyarakat kesulitan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg. Ketika distributor datang membawa gas LPG, masyarakat akan saling berebutan untuk antri mendapatkan gas LPG 3 kg. Walaupun harga gas melonjak naik menjadi Rp60.000, hal tersebut hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang ekonominya tinggi, sementara masyarakat yang ekonomi rendah tidak mampu membeli gas dengan harga yang tinggi karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Solusinya bagi masyarakat yang ekonominya rendah adalah: 1. Masyarakat mencari kayu dan menggunakan kayu bakar untuk memasak. 2. Masyarakat menghadapi pohon karet untuk mendapatkan uang. 2. Mengapa manusia harus melakukan kegiatan distribusi? Jawaban: manusia harus melakukan kegiatan distribusi karena kegiatan ini merupakan kegiatan rangka meningkatkan barang produksi kepada konsumen atau masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan barang kebutuhan mereka. 3. Jelaskan tujuan dari distribusi, yaitu kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa tersebut. Jawaban: maksud kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi, yaitu karena tujuan distribusi itu sendiri merupakan kegiatan yang menyalurkan suatu barang dari produsen kepada konsumen. Artinya dengan adanya kegiatan distribusi, barang yang sulit didapatkan dan jauh dari masyarakat akan mudah didapatkan karena mudah diangkut atau distribusikan ke lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat mudah mendapatkan suatu barang yang menjadi kebutuhan hidup. Jadi intinya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan adanya kegiatan distribusi. 4. Apa yang terjadi jika kegiatan distribusi tidak berjalan dengan baik? Yang akan terjadi jika kegiatan distribusi tidak berjalan dengan baik adalah: 1. Konsumen masyarakat akan kesulitan mendapatkan barang kebutuhan mereka. 2. Kegiatan distribusi tidak akan berlanjut karena barang yang dihasilkan tidak terjual. Baik, itu dengan
Teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, jelaskan maksud dari kegiatan produksi tidak akan berlanjut karena barang yang dihasilkan tidak terjual. Jelaskan maksud dari kegiatan produksi tidak akan berlanjut karena barang yang dihasilkan tidak terjual. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maksud dari kegiatan produksi tidak akan berlanjut karena barang yang dihasilkan tidak terjual adalah jika kegiatan distribusi tidak berjalan dengan baik, maka hasil produksi akan menumpuk di pabrik. Produsen tidak mendapatkan keuntungan, bahkan modalnya pun tidak kembali, sehingga produsen tidak bisa melanjutkan kegiatan produksi selanjutnya. Secara otomatis kegiatan produksi akan berhenti. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, saya silakan. Baik, kami dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa barang yang disalurkan harus dekat dengan masyarakat? Mengapa barang yang disalurkan harus dekat dengan masyarakat? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3, barang yang disalurkan harus dekat dengan masyarakat agar masyarakat membutuhkan barang tersebut tidak kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan mereka. Apakah masih ada? Baik, saya silakan. Jelaskan apa maksud konsumen akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan mereka. Jelaskan apa maksud konsumen akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan mereka. Maksud konsumen akan kesulitan mendapatkan barang kebutuhan mereka jika kegiatan distribusi tidak lancar. Otomatis barang yang akan menjadi kebutuhan manusia akan habis, sehingga konsumen akan kesulitan mendapatkan barang tersebut. Jadi konsumen bisa beralih ke barang lain yang manfaatnya sama. Baik, apakah masih ada? Baik, nampaknya belum ada. Sekian dan terima kasih. Nah, kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 1 ya. Baik, sekarang kelompok 2, silakan kalian presentasikan. Kalian membuat apa? Mapping ya, yaitu tentang kegiatan distribusi ya. Ini ya hasil kerja kalian ya. Silakan kalian presentasikan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagi pembaca, silakan. Dari kami akan berdasarkan hasil diskusi kami tentang kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa yang berasal dari produsen kepada konsumen. Ini gambarnya. Tujuan distribusi adalah
ini membuat PPT-nya ini sudah mereka publikasikan. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, sekarang kelompok 3, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil analisis dari kelompok 3. Hasil analisis dari kelompok kami berdasarkan gambar kegiatan distribusi. Bahwa kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena manusia selalu memerlukan barang yang didistribusikan. Jadi kegiatan distribusi merupakan kegiatan menjualkan barang yang mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi intinya kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen yang memerlukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Jelaskan apa yang dimaksud dengan distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah penyaluran barang dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Jelaskan tujuan dari distribusi, yaitu agar kontinuitas produksi terjamin. Maksud agar kontinuitas produksi terjamin adalah dengan adanya kegiatan distribusi, maka masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membeli. Dengan terjualnya barang-barang produksi, maka kegiatan produksi akan berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Karena produsen mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut dan akan kembali digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan distribusi? Yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan distribusi adalah yang pertama, barang tersebut tidak dapat dipakai oleh konsumen karena menumpuk di gudang. Yang kedua, konsumen bisa beralih ke produk lain yang penjualannya lancar. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Jelaskan seperti apa penyaluran barang melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Jelaskan seperti apa penyaluran barang melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Ada yang masih bertanya? Jelaskan apa maksud hubungan bisa beralih ke produk yang lain. Penyalurannya lancar. Baik, Sarah. Berikan contoh distribusi semi langsung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyaluran barang melalui pedagang yang merupakan bagian dari produsen adalah penyaluran yang sudah ditunjuk oleh produsen untuk menjual suatu barang supaya sampai kepada konsumen. Contoh, penjualan melalui sales, penjualan demo langsung produknya ke toko tujuan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Konsumen biasa beralih ke produk lain yang penyalurannya lancar. Jika barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sulit didapat dan stok barangnya sering tidak ada, sehingga ketika konsumen membutuhkan barang tersebut dan barang tersebut tidak ada, maka konsumen karena membeli barang lain yang manfaatnya sama walau berbeda produk.
menjadi contoh distribusi semi langsung? Jawaban: contoh distribusi semi langsung adalah produsen akan dengan menjual produknya lewat pedagang eceran. Pedagang batik menjual produknya ke toko tujuan yang dipilih. Baik, sekian dari presentasi kelompok ya. Kita kasih waktu dulu ya. Nah, sekarang kelompok 4, silakan kelompok 4 ini membuat briefing tentang kegiatan distribusi. Silakan kan presentasikan ya. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami tentang kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara. Penjelasan gambar di samping, tukang bakso menjual baksonya kepada konsumen dengan cara berkeliling kampung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah distribusi barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara. Penjelasan gambar di samping, Saleh sedang menawarkan buku yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui grosir dan pedagang kecil yang sebagai perantara. Penjelasan gambar di samping, pedagang besar atau grosir menjual berbagai barang, misalnya makanan, obat-obatan, peralatan listrik, tekstil, dan lain-lain. Baik, inilah diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bisa kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 4. Kita hasil karya mereka yaitu membuat clipping. Ini luar biasa ya hasil karya mereka ya. Bagus ya, perhatikan ya. Kemudian ada gambarnya, kemudian ada juga penjelasannya ya. Ini. Di sini Ibu sangat menghargai cara kerja kalian, kejujuran kalian. Kemudian dalam hal mengerjakan di lembar kerja itu kalian seragam aktif. Kemudian kalian juga saling bekerja sama ya, sehingga pekerjaan kalian menjadi cepat selesai. Baik, sedikit Ibu akan menyampaikan yaitu tentang materi yang sudah kalian pelajari, yaitu apa yang kalian ketahui tentang kegiatan distribusi. Silakan, siapa yang mau menjawab apa yang kalian ketahui tentang kegiatan distribusi. Ya silakan, Sera. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, coba sebutkan 3 cara yang dilakukan dalam agar barang yang dihasilkan oleh produsen itu bisa sampai ke konsumen atau bisa sampai kepada masyarakat. Ayo, ya silakan penulis. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga mengalirkan langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Ya, itu ada 3 cara ya. Jadi kalian sudah memahami. Sekarang Ibu mau nanya, sebutkan 4 tujuan distribusi. Ayo, kelompok yang belum. Silakan kelompok. Ya, 2. Berarti ini menyebutkan 2 saja. Yang kelompok 1 menyebutkan 2 saja.
menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Agar hasil kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ya, sekarang kelompok 2, ayo sebutkan 2. Pertama, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Dan yang kedua, agar kontinuitas produk terjamin. Ya. Jadi ada 4 tujuan kegiatan distribusi. Jadi yang pertama, tujuan distribusi itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, agar hasil produksi itu lebih berguna bagi masyarakat. Dan yang ketiga, ya, kebutuhan akan barang atau jasa terpenuhi, kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat yaitu agar kontinuitas produksi terjamin. Ya, agar kontinuitas produksi terjamin maksudnya agar kegiatan produksi itu bisa berkelanjutan atau berkesinambungan, itu maksudnya. Silakan kalian kembali ke kursi masing-masing. Menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, atau juga bisa dikatakan apa? Usaha menambah nilai guna suatu barang. Jadi bisa dikatakan usaha menambah nilai guna, bukan hanya menyalurkan saja. Supaya apa? Hasil produksi itu bermanfaat, bisa kita gunakan. Jadi ketika barang itu tidak didistribusikan, barang itu tidak akan bermanfaat. Kalian bisa bayangkan kalau dia menumpuk terus di tempat pembuatannya, tidak disalurkan, apakah itu bermanfaat? Ya. Jadi kegiatan intinya kegiatan distribusi ini sangat penting, terutama dalam apa? Penyediaan. Mengapa dia penting? Mengapa kegiatan distribusi ini tadi penting? Karena untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang lain? Yang lain? Untuk menyediakan apa? Barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tadi sudah disampaikan, jika tidak ada kegiatan distribusi, jika tidak ada penjual, kalian bisa bayangkan bagaimana kita bisa mendapatkan barang-barang. Contoh saja, buku aja. Kalian butuhkan sebagai seorang pelajar, kalian memerlukan buku, pulpen. Nah, ini bisa tidak kalian membuatnya? Kalian membeli dari toko. Nah, kalau tidak dijual kan bagaimana? Makanya kegiatan distribusi ini sangat penting karena dia menyediakan kebutuhan yang menjadi apa? Menyediakan barang kebutuhan manusia. Nah, supaya barang yang dihasilkan oleh produsen atau hasil dari kegiatan produksi ini bisa sampai kepada kita ini salah satu konsumen. Jadi ada cara yang dilakukan. Yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kegiatan yang pertama yaitu dengan distribusi langsung. Jadi distribusi langsung itu dia menyalurkan barang itu dari produsen itu langsung kepada konsumen. Tidak melalui perantara lagi, tidak melalui orang lain. Langsung dia sendiri yang mendistribusikan. Itu biasanya barang-barang yang didistribusikan biasanya barang yang tidak tahan lama. Contoh kue, sayur-sayuran. Itu biasanya di sini contoh
seringkali ada yang jualan keliling ya, menjual sayur, dia sendiri yang menghasilkan, menanam, memanen, kemudian dia jual langsung kepada konsumen dengan cara dia keliling-keliling tadi. Nah, itu salah satu contoh dalam perhatikan distribusi langsung. Kemudian selanjutnya kalian perhatikan yang kedua, distribusi semi langsung. Nah, kalau distribusi semi langsung, penyaluran barang atau jasa itu melalui perantara, melalui orang yang tujuh khusus. Contoh misalnya sales tadi, atau contoh di sini sudah ibu sampaikan Rosa membuat kue tadi, kemudian dia titipkan di warung Mama Manda. Dia percaya sama Mama Manda untuk menjual, mendistribusikannya, menjual kepada para pelajar. Pelajar itu adalah salah satu konsumen, dan mereka yang jajan di situ, membeli barang-barang di situ. Ini salah satu. Jadi ada warung yang kita tunjuk, atau ada orang yang kita percaya untuk menjual barang kita. Nah, jadi dia melalui perantara, bukan dia langsung yang menjualnya. Kemudian yang ketiga, distribusi tidak langsung. Nah, distribusi tidak langsung ini dia melalui, kalau perhatikan, jadi biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan besar ya yang melakukan ini, yang modalnya besar ya. Jadi penyaluran barang ini dari tangan ke tangan sehingga sampai kepada konsumen. Mulai dari produsen, pedagang besar, ke pedagang kecil, kemudian pedagang ecer, kemudian akhirnya sampai kepada konsumen. Contoh Pak Tuan itu salah satu pedagang ecer atau pedagang kecil, dia menjual kepada konsumen dengan cara apa? Ecer, kita bisa membeli pulpen satu, tetapi kalau grosir kamu nggak bisa membeli pulpen kalau kamu hanya mau beli satu. Grosir itu tidak menjual barang apa? Ecer. Dia membeli barang dalam jumlah besar kan? Dia produsen membeli barang dalam jumlah besar, nanti dijual lagi kepada pedagang kecil. Penjualnya tidak satu-satu, tidak ecer lagi, tetapi dia menjual dengan apa? Banyak. Ini contoh, ini Pak Kuat ini kan kalau beli di sana kan banyak kan barang-barang yang dia bawakan, tidak hanya satu kan. Di sini baru dia menjual secara ecer. Nah, itu salah satu pedagang kecil atau pedagang ecer kalau perhatikan. Nah, setelah kalian mempelajari kegiatan ekonomi, kalian perhatikan kegiatan ekonomi yaitu khususnya kegiatan ekonomi produksi. Jadi kalian sudah menyelesaikan pembelajaran ini dengan penuh tanggung jawab, dengan semangat dan kejujuran. Perhatikan. Jadi mungkin selama kita melakukan pembelajaran mungkin ada yang akan Anda ungkapkan ya. Silakan kalian mengisi lembar refleksi peserta didik dengan jujur. Di sini ada yang jujur ya. Jadi tinggal kalian centang saja sesuai dengan perintah yang ada di situ ya. Silakan tulis nama, hari, tanggal, dan bintang sesuai dengan bagaimana perasaan kalian hari ini ya. Silakan. Nanti setelah itu silakan dikumpulkan ya. Kumpulkan lagi. Tidak boleh cetak ya, tidak ya, tulis nama hari ini
dibaca-baca ya dengan jujur ya, menjawabnya dengan jujur ya. Pura-pura nulis, kamu tidak tengok kamera benar. Pura-pura nulis.
dengan pembelajaran hari ini. Memang rata-rata ya 100% bukan berikan keterangan kalian. Kemudian pengalaman ini ternyata kalian juga mendapatkan pengalaman yang sangat penting dari pembelajaran hari ini. Kemudian kalian juga senang dengan manfaat yang kalian peroleh pada pembelajaran setelah belajar hari ini. Kemudian selanjutnya juga kalian ternyata juga mendapatkan ide yang menarik dari pembelajaran tadi ya. Kemudian ternyata kalian ingin berdiskusi lagi ya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ini hasil diskusi kalian hari ini ya. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian perhatikan kita akan melanjutkan yaitu kegiatan apa kegiatan ekonomi yang terakhir? Kegiatan konsumsi. Ya, jadi silakan kalian nanti pelajari di rumah, kalian baca-baca, kalian pelajari supaya kalian bisa kalian paham ya dengan materi tentang kegiatan konsumsi ya. Jadi kegiatan konsumsi salah satu kegiatan menghabiskan barang dan jasa ya. Itu untuk pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ingat waktu kita tidak lama lagi. Silakan satu orang nanti pimpin kita. Tapi sebelum itu Ibu harap kegiatan pembelajaran kita yang sudah baik seperti ini bisa kita pertahankan. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Jadi tidak ribut, tidak mengganggu teman, fokus dalam belajar. Gitu ya. Jadi enak kita belajar kalau seperti ini ya. Batuk ya. Baik, sedikit yang belum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan satu orang jadi pemimpin kita, dirikan aja ya, satu orang. Silakan lagu wajib nasional. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sebelum kita menutupnya, kita sebagai
sekalian waktu kami dapat kelas.